Ya, baik. Jadi untuk pertemuan ini kita kembali ya supaya lebih teknis ya sampai ke level teknis Anda memahaminya. Kita review lagi tentang masalah desain ya, desain perancangan ya, database kaitannya dengan SQL juga. Walaupun Anda mungkin sudah sebagian ya udah memahaminya, tapi ini penting supaya pemahaman Anda tambah melekat ya. Oke, jadi saya berikan sebuah lembar kerja untuk bisa Anda lakukan secara langsung ya tentang bagaimana desain ya perancangan database itu dibutuhkan. Nah, ini dalam hal ini eh, materi perancangannya ini adalah metode normalisasi. Nah, ini contoh. Nah, ini tabel, sebuah tabel gitu. Tabel. Satu, pertama tabelnya satu. Cara yang paling mudah memang pertama sekali dari kasus, dari sebuah kasus, kita membuat tabel itu pertama kali memang satu. Karena langkah pertamanya itu kan kita mengumpulkan item-item data yang mau disimpan ya di dalam database ya. Item-item data itu di dalam database kan menjadi kolom namanya ya, menjadi kolom. Nah, kita kumpulkan itu. Sehingga ini contohnya terkumpullah berapa item ini? Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 item ya. Ada ID. Sebenarnya ini di ID transaksi ini tentu nggak ada ya di kasus nyatanya. Yang ada itu apa? Periode, ya. Periodenya ini contoh datanya ya 2021 ya. Ini 2021 ini artinya kalau di kita di kampus kita artinya eh, tahun 2020 satunya ini ganjil atau gasal. Jadi ini 2020 gasal, ini 2020 gasal gitu ya. Kalau dua ini berarti genap. Gitu. Jadi ini periode ya atau tahun akademik kita nyebutnya atau tahun ajaran ya. Ya, ini contohnya yang pertama ada item periode, ada NIM ini contohnya NIM kita ya 2020 angkatannya ya 23 jurusannya 23 ya. Ini namanya, nama mahasiswanya, alamatnya, kode mata kuliah yang diambilnya. Jadi kalau di sini ada kode mata kuliah, berarti dokumen untuk mengambil datanya ini sepertinya KRS atau KHS ya. Karena ada kode mata kuliahnya ya. Ada nama mata kuliahnya, ada SKS-nya, ada dosen pengampunya siapa, dan ada nilainya. Nah, ini kalau sampai nilai berarti KHS ya kalau di kita ya. KHS itu kartu hasil belajar. Nah, memang cara yang paling mudah untuk membuat merancang database pertama ketika kita mengumpulkan item-item data yang mau disimpan. Cara yang termudah itu ya kita jadikan satu tabel seperti ini. Tabelnya satu. Nah, tabel yang satu ini yang pertama kita buat pertama sekali ya kita buat dari kasusnya ya. Langsung dari awal kasusnya kita jadikan tabel. Itu disebut tabel universal. Istilahnya tabel universal. Ya kita kasih nama lah misalnya kan tabel universalnya namanya tabel akademik. Nah, ini jadi satu tabel. Nah, hanya tabel universal ya tabel awal ini umumnya tidak normal atau disebut abnormal. Kenapa abnormal? Nah, ini Anda harus buktikan pada lembar kerja ini. Anda diminta membuktikan bahwa tabel ini tidak normal. Ya, tidak normal itu di dalam buku-buku biasanya disebut kenapa tidak normal? Yang pertama karena redundansi. Ya, redundansi ini basis data lagi. Ini si Ahmad Ridwan lagi. Ini kan namanya dua kali ya redundansi. Dan redundansi tidak boleh terjadi kalau bukan key. Ya, nama mahasiswa kan bukan kunci ya, bukan bukan primary key dan bukan juga foreign key ya, nggak boleh ya. Nah, dijadikan maka ini disebut redundansi. Disebut redundansi. Nggak boleh gitu. Nah, ternyata tabel yang tidak normal ini selain redundansi juga mengakibatkan anomali namanya ya. Anomali. Anomali itu tidak normal.
Nah, sebenarnya tidak normal itu ya karena redundansi tadi. Apa yang tidak normal itu? Nah, ini yang Anda cobakan yang kemarin sudah kita bahas ya, kita di awal kuliah. Anomali itu kan ada update anomali. Nah, kalau ini menghapus ini namanya delete anomali. Delete anomali. Kalau menambah nanti ini disebut dengan insert anomali. Kalau ini alamat, nah ini kalau dipindah ini berarti update juga ya. Ini juga update. Nah, ini mau dibuktikan bahwa pada tabel ini kalau kita mengupdate, mengupdate itu mengedit ya atau mengubah. Kalau kita mengupdate ya, kalau kita mengupdate nama si Ahmad Ridwan ya, ya. Semula semula di sini tertulis Ahmed ya, Ahmed Ridwan ya. Ahmed Ridwan. Nah, kita mau perbaiki menjadi Ahmad Ridwan. Nah, ini kan datanya ada dua. Gimana kalau datanya ada 5, 10? Mungkin si Ahmad Ridwan ini datanya bisa ratusan di sini. Nah, apa yang terjadi? Nah, kemungkinan kalau kita ngubah, kita ubah satu di sini. Nah, misalkan ya, jadi Ahmad Ridwan. Nah, itu kan namanya kita edit. Tapi nanti ada di bawah yang lain yang mungkin belum kelihatan oleh kita, belum teredit. Sehingga apa? Sehingga NIM 2020-23-00300 ada Ahmad Ridwan, ada Ahmed Ridwan. Berarti apa? Ini berarti datanya tidak konsisten. Artinya, mengupdate data pada tabel yang universal bisa mengakibatkan tidak konsisten ya atau inkonsistensi. Nanti ada jawab di sini nanti. Tulis di bawah. Ini kan begitu kemarin. Jawabannya Anda buat di sini ya dengan tabelnya ya nanti Anda tabel gini. Oh, ini bisa mengakibatkan jadi tidak konsisten. Ya, karena yang diubah itu bisa jadi nama, alamat mungkin ya, alamatnya berubah, diubah gitu. Sementara kan dia tadi redundansi. Ya, kemungkinan besar kita hanya mengubah satu. Ya, kita hanya mengubah satu satu baris record aja ya, atau satu itemnya aja kita ubah sehingga yang lain nggak ikut terubah padahal itu data yang sama. Lah, kalau data yang sama apabila ya nilai datanya berbeda, maka itulah yang disebut dengan inkonsisten, tidak konsisten datanya. Di satu tempat datanya Ahmad, di tempat lain datanya Ahmed. Nah, itu namanya tidak konsisten. Jadi, mengupdate data pada tabel abnormal atau pada tabel universal tadi ya, itu bisa mengakibatkan, nah yang kita bahas kemarin di teori ya, bisa mengakibatkan inkonsistensi pada data kita. Anda jawab di sini nanti ya, Anda jawab saya. Gitu. Nah, begitu juga dengan menghapus. Misal mau dihapus basis data, apa gitu. Menghapus mata kuliah basis data. Maka kan ini kita hapus ini. Ini kan ada basis datanya dihapus. Wah, ini terhapus 3 ini. Apa yang terjadi kalau Anda hapus yang 3 ini? Ya, yang terhapus bukan hanya basis datanya, tapi apa? Data si Sinta, ini kan nama mahasiswa ya, dengan data si Ruslan pun ikut terhapus ya, alamatnya, NIM-nya gitu. Padahal tujuannya hanya mau menghapus basis data. Tapi karena dia berada dalam satu table, maka data-data yang lain pun ikut terhapus. Nah, itulah kelemahannya. Kalau satu table seperti ini, pas dihapus, mempengaruhi yang lain. Makanya kan disebut tabelnya nggak benar ya, atau tidak normal istilahnya. Tidak normal. Nah, itu namanya delete anomali. Kalau yang tadi namanya update anomali. Itu namanya delete anomali. Kalau dihapus mengakibatkan terhapusnya data yang lain. Nah, yang ketiga menambah. Nah, misalkan di table ini ada mata kuliah baru, nama mata kuliahnya data mining. Tapi belum ada yang ngambil. Lah gimana caranya? Nah, caranya kan mau tidak mau ditulis seperti ini. Berapa T? 606. Apa di sini? Data mining 3 SKS 3. Nah, begini datanya. Mengakibatkan apa? Mengakibatkan ini kosong, ini kosong, ini kosong, ini kosong, ini kosong. Kenapa? Karena yang mau ditambah hanya mata kuliah yang namanya data mining. Jadi, menginsert atau menambah data pada tabel uni, pada tabel abnormal, pada tabel tidak normal ini ya, rawan atau bisa terjadi
anomali ya, ketimpangan yang lain atau sesuatu yang tidak diperbolehkan yang lain apa? Datanya nol ini. Nah, ini datanya nol. Kan aneh dan malah ada beberapa data misalkan ini ya, ID transaksi nggak boleh nol. Bisa jadi ini nggak bisa terinput di dalam database DBMS tertentu. Data nol itu dicegah kalau untuk item tertentu ya, contohnya pada primary key. Berarti data ini jadinya nggak bisa masuk, bisa jadi. Atau bisa jadi ada beberapa jadinya nol. Nah, ya data data nol itu kan untuk beberapa kasus kan ada yang tidak diperbolehkan. Nah, ini seperti ini nanti NIM atau ID transaksi. Nah, gitu itu enggak. Sehingga itulah namanya anomali. Istilahnya inset anomali. Jadi kan sebenarnya ada 3 anomali ya yang waktu kita bahas itu ya. Ada update anomali, delete anomali, insert anomali. Nah, pada sebuah tabel ini, semua anomali itu Anda catat di bawah ini dan ada beri penjelasan. Ada 3 ya. Contoh yang keempat ini sama ya, ini untuk update anomali juga ya. Sama yang pertama gitu. Oke, itu nanti yang Anda kerjakan. Nah, yang kedua, nanti setelah itu Anda kerjakan, wah ini ternyata tabelnya jadi terjadi beberapa hal keanehan ya. Anomali itu bahasa kitanya keanehan. Terjadi keanehan-keanehan kalau satu table. Padahal dalam pikiran kita, satu table itu kan jadi mudah ya. Kenapa harus banyak table? Nah, ternyata kenapa satu table seperti ini tidak diperbolehkan? Ya, karena mengakibatkan anomali yang tadi. Ya, anomali yang tadi di mana dasar munculnya anomali itu karena redundansi. Karena redundansi kan sini tadi. Karena redundansi. Nah, itu dulu yang pertama. Nah, sekarang coba tabelnya kita buat 3. Ya, dengan satu proses normalisasi ada tabel mahasiswa, ada tabel mata kuliah, ada tabel aktivitas mata kuliah. Nih, tabelnya ada 3 dengan struktur seperti ini. Tabel mahasiswa ada NIM, ada nama, ada alamat. Tabel mata kuliah ada kode mata kuliah, ada nama mata kuliah, ada besar SKS. Tabel aktivitas kuliah ID transaksi. Jadi di transaksi kita masukkan di sini ya. Ada tabel NIM, ada tabel kode mata kuliah, ada dosen pengampu, ada grade. Nah, katakanlah ini kita anggaplah ini kita jadikan 3 tabel aja dulu ya. Dari tabel yang satu ini, dari sebuah proses normalisasi kita menjadikannya 3 tabel. Gimana Pak, 3 table ini kok bisa jadi 3 table? Nah, itu namanya proses normalisasi seperti yang udah pernah kita bahas di awal kuliah. Atau ada juga contohnya di lampiran ya pada e-learning kita itu bisa Anda download juga contoh bagaimana proses normalisasi dilakukan. Tapi di sini katakanlah sudah didapatkan 3 table. Nah, pada ketiga table ini nanti Anda isikan datanya dari data ini. Nah, misalkan ini NIM, nama gitu. Nah, berarti ini NIM nama berarti kan Anda cukup menulis 3 1 2 Anda cukup menulis 3 saja kan. Walaupun di sini datanya ada 4. Tapi untuk table ini kan cukup Anda isi 3. Ya, yang berulang nggak perlu si Amar Ridwan cukup di sekali gitu ya. Nah, sama dengan ini mata kuliah. Mata kuliah berapa yang Anda tulis di sini? Nah, sesuai dengan jumlah mata kuliah yang unik di sini. Basis data, bahasasi. Nah, basis data sama bahasasi aja kalau data mining belum ada ya. Atau kalau dianggap data mining udah ada, nanti di sini data mining di sini bisa jadi ada 3 gitu ya. Nah, kemudian yang aktivitas kuliah ini baru jumlah barisnya sama. Kalau di sini ada 4, maka di sini nanti ada 4 juga. Nah, jadi tabel transaksi. Cuma ininya kolom-kolomnya jadi lebih sedikit. Di sini hanya mengandung item-item data. Yang pertama ini kunci primernya, ini key foreign key ya, key yang kita ambil dari 2 tabel. NIM ini kita ambil dari tabel mahasiswa, kode mata kuliah kita ambil dari tabel kode mata kuliah. Namanya foreign key ya. Kenapa disebut foreign key kemarin? Karena NIM ini diambil dari sini, namanya foreign, asing. Foreign itu artinya asing, foreign key. Kenapa asing? Karena aslinya dia orang sini. NIM itu aslinya dia terletak di sini. Pas di sini dia jadi tamu gitu ya. Asing atau tamu, menjadi kunci tamu dia di sini. Kadang-kadang foreign itu disebut juga tamu. Sama dengan kode mata kuliah. Nah, sedangkan dosen pengampu ini data yang dihasilkan dari transaksi ya. Transaksi maksudnya ini antara NIM dengan antara mahasiswa sama kuliah.
Karena mahasiswa mengambil mata kuliah, muncullah dosen. Sering maksudnya data yang muncul akibat transaksi itu ya. Karena orang pasti bertanya, dosennya siapa? Nah, gitu. Kalau saya ngambil mata kuliah, dosennya siapa? Kalau saya pergi ke Yogyakarta, naik mobil apa? Nah, mobil itu data penghubung, menghubungkan dua transaksi antara satu data dengan data lainnya. Jadi ini kan tabel transaksi ya. Biasanya ada data lain yang muncul. Nah, data lain yang muncul dari transaksi itu. Contohnya di sini dosen pengampu dengan periode nanti. Nah, di sini juga periode belum berisi ya. Nah, ini nanti jadi satu problem juga di sini. Kenapa? Karena di sini belum ada periode. Nah, berarti sebenarnya di sini nanti butuh satu table lagi nanti ada. Ada satu table nanti. Oke, nah yang itu nanti ada ininya ya untuk memperbaiki. Karena ini kan kita anggap tadi 3 dulu lah yang sederhana. Ini grade ya, kayak Anda ambil dari grade ini. Nah, datanya Anda isikan. Nah, Anda cobakan lagi ini. Mengubah nama si Ahmad jadi Ahmed, menghapus database basis data, menambah mata kuliah data mining dan mengubah alamat. Nah, gitu. Masih terjadi nggak anomali atau keanehan-keanehan yang tadi kalau tabelnya dipisah? Nah, gitu. Semestinya jawabannya nanti tidak ya, tapi harus Anda coba untuk membuktikan bahwa itulah kenapa pada database tabelnya jangan satu. Kalau terjadi transaksi, tabelnya jangan satu. Kalau datanya berasal dari data transaksi, tabelnya jangan satu. Harus lebih dari satu. Nah, gimana caranya cara merancang tabelnya menjadi lebih dari satu? Dengan proses normalisasi. Nah, itu Anda lihat lagi yang sudah pernah kita bahas. Supaya Anda benar-benar paham ya, karena pengalaman di waktu skripsi Anda ditanya-tanya. Masalah database, ada-ada saja yang menjawabnya kurang tepat ya. Makanya saya ulang di sini Anda untuk memahaminya lebih. Oke, nah nanti setelah Anda lakukan percobaan-percobaan ini ada pertanyaan ini Anda jawab. Apa perbedaan hasil melakukan pekerjaan update pada tabel universal dengan tabel yang ini tadi? Nanti ada jawab di sini. Nah, Anda jawab di sini, nanti di sini ada jawabannya apa. Atau kalau di sini satu ya, boleh juga di sini satu. Anda jawab nanti di sini semua, nomor 1, 2, 3, 4. Kalau dosen pengampu dianggap menghasilkan redundansi, nah ini dosen pengampu ya, lakukan normalisasi. Nah, jadi anda bisa tambah satu table lagi, karena kan di sini kalau misalkan di sini Adam Arif, nanti di sini ada Adam Arif pasti beberapa kali kan. Nah, Anda bisa pisah di sini dosen ID, di sini ada tabel satu. Sama dengan yang ini tadi ya, supaya hasil normalisasi ini benar-benar bagus. Ini kan periode belum tersimpan. Periode di sini kan belum ada. Kan belum ada ya, periode disimpan di mana? Nah, biasanya itu ada tabel baru lagi. Misalkan tabel periode. Nah, nanti di sini pakai ID periode ya. Karena kenapa periode perlu disimpan di satu tabel? Kenapa ada periode itu bisa jadi nanti ada data yang lain, ada item data yang lain. Misalkan nama periode, kemudian tanggal mulai periode, ya periode itu tahun ajaran ya, tanggal mulainya, tanggal berakhirnya tahun ajaran. Sama dosen pengampu ini kan nggak hanya namanya saja, bisa jadi nanti ada alamat si dosen, nomor HP si dosen, pendidikan si dosen gitu. Sehingga butuh ini kita pisahkan ke satu table yang di dalam transaksi ini hanya ID-ID saja. Ini ID transaksi. NIM ini kan ID ya, ini ID mahasiswa disebut NIM. Ini ID mata kuliah disebut kode mata kuliah. Nanti di sini dosen ID. Ada periode ID. Nah, kalau nilai itu nggak perlu ID, langsung aja nilai nggak apa-apa ya. Kecuali kalau nilai itu nanti ada atribut-atribut atau item-item data yang lain dinilai, bisa jadi nilai itu jadi satu table lagi nanti. Oke, itu yang kedua. Gambarkan hasil keseluruhan table menggunakan diagram relasi ya. Nanti Anda gambarkan Anda mau jadi berapa table ya. Ini contohnya baru 3 ya. Mungkin jadi 4 atau mungkin jadi 5 yang lengkapnya ya. Atau mungkin mau jadi berapa Anda buat nanti. Sehingga benar-benar tidak ada redundansi. Anda gambarkan diagram relasi ya dalam bentuk nomor 4 ya. Nah, ini nomor 3 ya. Jadi gambar diagram relasi. Nah, yang nomor 4, nah, nanti kan tabelnya menjadi 3 atau 4 atau mungkin ada 5. Nah, dari tabel yang 5 itu, Anda tuliskan perintah SQL. Satu perintah SQL saja.
supaya hasilnya jadi menampilkan begini. Nah, jadi waktu kita kasih perintah SQL, tampilannya satu table, tapi tersimpan di database, dia tabelnya ada beberapa, multi table dia, seperti ini, multi table. Jadi cara menyatukannya lagi gimana? Pakai perintah SQL, pakai join, perintah SQL join. Nah, itulah gunanya perintah join. Karena sebenarnya data itu kan satu ya. Di sini adalah satu table ya, table universal ya, tapi disimpan di dalam database secara secara logik maupun nanti secara konseptualnya ya. Itu kan tersimpan dia di dalam beberapa table. Nah, waktu mau kita buat dalam bentuk laporan, ya laporan itu report ya, atau dari aplikasi, itu kan dia satu table. Nah, gimana cara menyatukannya? Itulah ya kemarin banyak kita bahas berulang-ulang tentang join pada SQL. Nanti Anda tuliskan di sini join perintah SQL-nya seperti apa. Oke, itulah tugas Anda pada pertemuan kali ini ya. Mereview, meyakinkan bahwa Anda benar-benar paham ya falsafah dari mendesain database itu seperti apa. Anda benar-benar paham nanti. Nah, dari sini juga nanti Anda akan memahami bahwa ada tabel master, ada tabel transaksi ya. Jadi ini disebut tabel master. Ini disebut tabel transaksi. Sebenarnya apa sih bedanya tabel master dengan tabel transaksi? Ya, tabel master itu isinya ya hanya satu entity aja. Ini hanya tentang mahasiswa saja. Yang ini hanya tentang mata kuliah saja. Tapi tabel transaksi dia sudah menghubungkan beberapa entity. Dalam hal ini dia menghubungkan antara mahasiswa dengan mata kuliah. Ini. Nah, tapi menghubungkannya yang diambil hanya kuncinya saja ya. Misalkan di tabel master ini kuncinya NIM. Di tabel mata kuliah ini kuncinya kode mata kuliah. Maka ini disebut kunci-kuncinya ini disebut foreign key atau refer ya, merefer dia, referen ya. Merefer dia nanti NIM ini merefer ke sini. Kenapa harus di refer ya, harus di join. Nah, kalau di SQL namanya join. Kenapa harus di join ke sini? Karena di sini nggak ada nama mahasiswa. Di sini kan nggak ada nama mahasiswa. Nah, makanya nanti di sini join NIM-nya ke sini untuk ngambil nama sama alamatnya. Join kode mata kuliah ke kode mata kuliah ini untuk mengambil nama dan besar SKS-nya gitu nanti ini. Ini disebut tabel transaksi. Jadi istilah tabel master, tabel transaksi, primary key, foreign key itu berkaitan. Itu berkaitan kan? Ini tabel master, tabel master, tabel master. Pada tabel master ini primary key. Ini primary key. Nah, pada tabel transaksi, kebetulan kita sebut namanya aktivitas kuliah, ini foreign key. Kenapa foreign key? Karena dia diambil dari sini. Nah, foreign key. Bahasa Indonesia asing ya, kunci asing atau kunci tamu. Foreign key. Ini juga foreign key dari mata kuliah. Nah, pada tabel aktivitas kuliah, primary key-nya ini. Nah, kan harus ada primary key ya. Primary key itu kan untuk membedakan seluruh barisnya. Seperti ini ya, ini kan ada empat record, 4 baris. Ini kan harus beda semua. Maka primary key-nya ini. Primary key-nya memang sebaiknya hanya satu ya, walaupun bisa kita buat dalam bentuk multi ya, komposit ya primary key-nya, tapi untuk database modern umumnya orang membuat primary key yang baru. Satu gitu, beda kan. Oke, itu tugas Anda.